la haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini insyaallah akan diceritakan tentang bagaimana karamahnya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya Abdullah bin Mubarak adalah seorang sufi. Beliau pernah bermukim di kota Mekah, dan pada saat itu terjadi kemarau yang panjang. Orang-orang mereka pergi menuju ke Arafah untuk mencari air, dan mereka menggali di sana sini sampai 1 minggu lamanya, sampai bertemu kepada hari Jumat. Tatkala di hari Jumat dan di hari Jumat mereka berbondong-bondong setelah melakukan salat Jumat keluar untuk mencari air, berdoa. Ada yang mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Di tengah-tengah mereka Abdullah bin Mubarak melihat seorang hamba sahaya yang dia itu ikut berdoa, melakukan salat, kemudian dia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Ternyata setelah dia mengangkat tangannya, Abdullah bin Mubarak melihat ke sisi langit. Ternyata awan sedikit demi sedikit berkumpul dan menjadi mendung, kemudian turun. Setelah hujan selesai, budak tersebut diikuti oleh Ibnu Mubarak. Kemana dia kembali? Ternyata orang tersebut kembali ke tempat berkumpulnya budak, satu penampungan khusus untuk budak. Kemudian dicarilah tuannya. Esok harinya ditemui tuannya, dan Abdullah bin Mubarak mengungkapkan bahwa dia ingin membeli budak darinya. Kemudian dikumpulkan semua budak-budaknya oleh tuannya, dan dikatakan, pilih yang mana engkau wahai Ibnu Mubarak. Kata Ibnu Mubarak, setelah melihat kepada budak-budak tadi, Abdullah Mubarak tidak mendapatkan budak yang berdoa, mengangkat tangannya memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, wahai Tuan, apakah engkau punya budak lain selain mereka? Dikatakan oleh tuannya, ada satu budak dari negeri Maisum, yang mana dia tidak pernah berbicara dengan orang lain. Coba tunjukkan kepada aku, kata Ibnu Mubarak. Setelah ditunjukkan, langsung si budak ini ingin dibeli oleh Abdullah bin Mubarak. Ditanya, engkau jual berapa budak ini wahai Tuan? Sudahlah, kata tuan tersebut, yang lain aku ingin menjual kepadamu 20, kalau budak yang ini aku hanya cukup untukmu aku jual 10. Kata Abdullah bin Mubarak, tidak, aku akan membeli seharga budak-budakmu yang lain dan aku tambah 7 dinar. Akhirnya budak tersebut dibeli oleh Abdullah bin Mubarak dengan harga 27 dinar. Kemudian dibawa budak tersebut oleh Abdullah bin Mubarak ke rumahnya. Kemudian dikatakan, kemudian si budak itu berkata, wahai tuanku, kenapa engkau membeliku dengan harga yang begitu mahal? Padahal aku ini budak yang kurang kuat seperti budak-budak lainnya. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, wahai Fulan, engkau sekarang bukanlah budak, engkau merdeka, dan aku ini menjadi budak. Aku ingin berkhidmat kepadamu. Kaget si budak tersebut mendengar perkataan Ibnu Mubarak. Kemudian ditanya oleh budak tersebut, kenapa engkau menjadikan aku tuan dan menjadikan dirimu yang merdeka ini budak wahai Ibnu Mubarak? Ya, karena aku tatkala berada di Arafah, aku melihatmu mengangkat tanganmu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung mengijabah doa. Tercenganglah si budak tersebut mendengar cerita Abdullah bin Mubarak. Kemudian dia mengangkat tangannya, ya Allah,
aku selama ini mohon kepadamu agar engkau menutup daripada kebaikan-kebaikanku, dan ternyata hari ini engkau membukannya, maka aku ingin kembali kepadamu. Setelah doa itu selesai, dia panjatkan apa yang terjadi. Budak tersebut pingsan dan langsung kemudian wafat. Setelah mengetahui Abdullah bin Mubarak bahwa budaknya itu wafat, langsung dimandikan, kemudian dikafani. Kemudian kafannya itu ada yang kurang daripada kain, kemudian langsung dikubur oleh Abdullah bin Mubarak. Malamnya Abdullah bin Mubarak bermimpi bertemu dengan seorang yang besar, tinggi besar. Kemudian di sampingnya ada orang yang berwajah penuh dengan cahaya, dan mereka datang berpelukan, bergandengan dan berpelukan. Kemudian bertanya Abdullah bin Mubarak, siapa engkau? Yang besar mengatakan, aku Ibrahim. Yang kecil yang di sampingnya mengatakan, aku adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi mengatakan, wahai Ibn Mubarak, apakah engkau tidak malu? Engkau telah wafat di sisimu seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak sempurna untuk mengkafani. Keesokan harinya Abdullah bin Mubarak menggali kuburan hamba budak tersebut, kemudian dikafani dengan sempurna, kemudian dikuburkan lagi oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah rahmatal abrar. Kemudian ditanya, ada seorang ulama ditanya, yaitu Abul Qasim Al-Hakim. Dia ditanya, wahai Abul Qasim Al-Hakim, mana yang lebih afdol, orang yang bermaksiat dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena maksiatnya, atau orang yang kafir yang kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Abul Qasim Al-Hakim bahwasannya orang yang bermaksiat itu lebih afdal daripada orang yang kafir yang kemudian dia masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang bermaksiat itu dia telah mengetahui Tuhannya sebelum dia bermaksiat. Tapi tatkala dia bermaksiat, dia lupa akan Tuhannya. Tapi tatkala dia taubat, dia kembali dan tetap mengetahui daripada Tuhannya. Sedangkan orang kafir, dia itu sebelum dia memeluk Islam, dia adalah orang asing yang tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia masuk Islam, dia tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maksiat tadinya sudah tahu tapi dia lupa, tapi orang yang kafir tadinya belum tahu menjadi tahu. Jadi yang lebih afdal adalah orang yang bermaksiat daripada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada orang yang kafir yang baru memeluk Islam. Sedangkan orang yang kafir tadi, tatkala dia memeluk Islam, dia dari orang asing menjadi orang yang tahu kepada Allah. Sedangkan orang yang tadi bermaksiat kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia orang yang tahu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia bermaksiat kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya naik sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wallahu yuhibbut tawwabin wallahu a'lam bis-shawab. Allah mencintai orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat yang tadinya tahu keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dengan dia bermaksiat kemudian bertobat, maka derajatnya dia naik menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.